Rumah Tuhan, rumah kita. Mari kita kobarkan semangat untuk menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat, serta menjadikan GKT Banyuwangi sebagai komunitas rohani yang saling menguatkan dan menumbuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini bersumber dari kitab Nabi Mika, pasal 2 ayat 1-13. Saudara-saudara, Mika pasal 2 dimulai dengan kalimat firman begini: sungguh celaka orang-orang yang merancang kejahatan dan membuat rencana jahat di tempat tidurnya. Ketika fajar menyingsing, mereka melakukannya sebab ada kuasa di tangan mereka. Atau terjemahan lainnya, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Saudara, mari kita berdialog dengan firman ini. Kan tadi firman berkata begini ya, sungguh celaka orang-orang yang merancang kejahatan dan membuat rencana jahat di tempat tidurnya. Nah, firmannya kan bilang begitu. Maka ketika kita berdialog, ada di antara kita yang mencoba untuk denial dan mengatakan begini, saya nggak merasa untuk merancang kejahatan. Saya juga tidak membuat rencana jahat kepada semua orang. Paling-paling ya kepada orang tertentu saja. Itu kan normal. Lawang kita ini manusia yang punya perasaan. Ini orang yang pertama. Ada model orang yang kedua yang berkata begini, saya tidak merancang kejahatan. Saya juga tidak membuat rencana jahat. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan kepada sesama bukanlah sesuatu yang jahat. Itu di matanya, saudara ya. Atau alasan-alasan yang lain di mana kita tidak merasa merancangkan kejahatan atau tidak membuat rencana jahat. Kita bisa saja ngomong begitu kepada orang lain. Kita juga bisa membela diri terhadap apa yang kita telah lakukan kepada orang lain dengan alasan-alasan yang rasional. Tetapi sekarang, mari kita bawa semua alasan kita itu, omongan kita itu di hadapan Allah. Sekali lagi, mari kita bawa alasan-alasan kita itu di hadapan Tuhan Allah. Dan apakah Tuhan Allah setuju dengan apa yang kita pikirkan, bahwa kita tidak merancang kejahatan dan tidak membuat rencana jahat? Saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari kitab Mika bukanlah suatu kebetulan. Ada maksud Allah yang hendak disampaikan kepada kita sekalian, supaya kita bukan hanya tidak merancang kejahatan, bukan hanya tidak membuat rencana jahat, tapi justru melawan atau berperang terhadap rancangan jahat dan rencana jahat yang mencoba untuk menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah. Kalau saudara ingat, ajaran tentang gereja yang berkaitan dengan berperang melawan dosa atau nafsu yang jahat. Rancangan jahat itu ada dalam pikiran kita, bukan pada orang lain. Rencana jahat itu ada dalam hati kita, ada dalam perasaan kita, bukan orang lain. Pada dasarnya watak manusia adalah jahat semata-mata, sehingga untuk merancang kejahatan, untuk merencanakan kejahatan itu sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi yang membedakan dengan orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Allah adalah orang-orang yang berkasih karunia itu akan melawan, akan berperang terhadap hati atau pikirannya yang terus-menerus membuat orang itu untuk merencanakan kejahatan atau merancang kejahatan. Satu kata, lawan, perangi. Jangan turuti kemauan jahat yang ada dalam pikiran atau hati kita. Kesanggupan untuk melawan ini telah diberikan oleh Allah dengan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi, ayo lawan nafsu jahat yang membuat kita merencanakan atau merancang yang jahat. Sekarang mari kita perhatikan Mika pasal 2. Merancang kejahatan atau merencanakan kejahatan, soal apakah itu? Ayat 2 ternyata menjelaskan
merencanakan kejahatan atau merancang kejahatan berkaitan dengan keinginan untuk menguasai atau memeras atau menindas orang-orang yang ada di bawah kuasanya. Karena itu dituliskan begini, apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Mereka memeras orang serta rumahnya dan manusia serta milik pusakanya. Singkatnya itu begini loh saudara, orang-orang yang punya kuasa, yaitu majikan, tuan atau bos atau yang menguasai, itu membuat sengsara orang-orang yang ada dalam kuasanya dengan merampas, menyerobot apa yang dimiliki orang lain itu. Tindakan ini memang tindakan brutal yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan yang bukan tiba-tiba, tapi sudah dirancang terlebih dahulu, yaitu rancangan kejahatan. Zaman Mika terjadi perampasan dan penyerobotan yang di luar batas kemanusiaan. Di zaman sekarang bisa saja tetap terjadi, tetapi telah dibungkus dengan sangat rapi dan halus sehingga tidak kentara. Renungan harian perspektif menuliskan bagi kita demikian. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk melihat ulang cara kita meraih keberhasilan. Jangan sampai kenyamanan hidup kita dibangun di atas penderitaan orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil bukan hanya menghindari kejahatan, tapi juga menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Mulailah dari hal-hal sederhana, berlaku adil kepada pekerja, menolak praktik yang tidak jujur, dan tidak terlibat dalam sistem yang merugikan sesama. Tinggalkan mentalitas perancang kejahatan dan hiduplah sebagai pengikut Sang Penerobos. Kerajaan Allah tidak dibangun dengan mengorbankan keadilan demi kemakmuran. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk menyadari bahwa keberhasilan di mata Tuhan jauh lebih berharga daripada keberhasilan duniawi yang sementara. Memang saudara, orang yang menyerobot dan merampas dalam konteks Mika pasal 2 ini adalah bangsa-bangsa yang telah mengalahkan dan menguasai Samaria dan Yerusalem. Tapi sebenarnya rohnya sama, yaitu roh perancang kejahatan. Bisa saja di antara orang-orang yang mengaku Kristen tetapi termasuk bagian perancang kejahatan atau merencanakan kejahatan. Mari kita lawan. Mari kita berperang terhadap kejahatan yang mencoba menjauhkan kita dari hadapan Allah. Dan ingatlah, Allah tidak tinggal diam. Allah berfirman dalam ayat 13b, Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang diserobot dan dirampas haknya. Tuhan di kepala barisan mereka. Jadi percayalah, jika kita tidak melawan rancangan jahat yang ada dalam pikiran dan hati kita, atau malah kita menurutinya, maka artinya kita tidak ada dalam barisan Tuhan. Saudara, kegiatan hari ini adalah persekutuan remaja pemuda di gereja pukul 5 sore. Info selengkapnya dapat diperhatikan di WA grup KRP. Mari kita dukung anak-anak atau cucu untuk berkomunitas rohani yang sehat. Tuhan memberkati.